Anda atau Muhammad yang lebih tua, akbar. Maka dengan sepenuh tawadhu, sampaikan sepenuh tawadhu, Abbas bin Abdul Muttalib bin menjawab. Apa kata dia? Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qawluhu durra la yumkinu an tushtara minal amwali bil kathrah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihil bararah. Kita masih di program mengenal orang-orang mulia di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamu kita hari ini adalah Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Ya, seorang paman Rasulullah yang usianya tidak terpaut jauh dengan beliau. Dalam sebuah pertanyaan, Abbas bin Abdul Muttalib ini pernah ditanya. Apa kata mereka? Ya Abbas, anta au Muhammad akbar. Ini menarik. Kita dari pertanyaan, dari jawaban ini kita belajar suatu hal ya, tentang ketawaduan. Kata mereka, ya Abbas, anta au Muhammad akbar. Anda atau Muhammad yang lebih tua, akbar. Maka dengan sepenuh tawadhu, sampaikan sepenuh tawadhu, Abbas bin Abdul Muttalib bin menjawab. Apa kata dia? Nabiyu, maksudnya Muhammad SAW, ya, akbaru minni wa ana asannu minhu. Saya ulangi, Muhammad ya akbaru minni wa ana ya asannu minhu. Apa maksudnya? Muhammad ya itu akbar, jadi lebih dewasa. Akbar ini bukan tua ya, tapi lebih dewasa maksudnya. Dari saya, wa ana asannu minhu, tapi saya lebih tua. Nah, jadi dia ingin mengatakan Muhammad ini lebih dewasa ya, dari sisi keilmuan, dari sisi kebaikan ya. Tetapi saya asannu minhu, saya lebih tua dari dia. Makanya riwayat mengatakan Abbas bin Abdul Muttalib ini lahir 3 tahun sebelum tahun gajah. Jadi hanya tepat sekitar 3 tahunan setelah sebelum Rasulullah dilahirkan ya. Kalau kita lihat nasabnya Abbas bin Abdul Muttalib ini, dan Nabi juga pernah mengatakan dia adalah paman dari Rasul SAW, tapi ya, berbeda ibu dengan Abdullah ya. Jadi kalau ibu Abdullah itu paman ayahanda Rasul namanya Fatimah binti Amr, sementara ibu dari Abbas ini namanya adalah Nutailah binti Junab, tapi ayah mereka sama, yaitu Abdul Muttalib. Ketika Rasulullah SAW berdakwah, keluarga Rasul atau paman-paman beliau ini memang bervariasi ya. Ada paman beliau yang sejak awal ya membackup Rasulullah ya, mendukung setia ya, tapi dan kemudian akhirnya masuk Islam ya. Jadi sejak awal membackup, mendukung, mendampingi Rasul dan masuk Islam. Itulah Hamzah. Ada paman Rasulullah yang membackup Rasulullah, mendukung, melindungi beliau, tapi sampai akhir hayat tidak masuk Islam. Itulah Abu Talib. Ada paman Rasulullah yang sejak awal tidak mendukung beliau, membenci dakwahnya sampai mati. Itulah Abu Lahab. Yang keempat, ada paman Rasulullah yang mendukung beliau, membackup Rasulullah, tapi tidak langsung masuk Islam. Ada banyak pertimbangan sosial yang dia perhatikan. Itulah Abbas. Jadi sejak awal dia membackup Rasulullah, mendukung Rasulullah, melindungi beliau, tapi dia tidak masuk. Karena itu para ulama berbeda pendapat tentang Abbas ini, kapan dia masuk Islam. Ada yang mengatakan ya, dia masuk Islam sejak awal-awal, bahkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Tapi ada yang mengatakan dia masuk Islam ya, setelah perang Khaybar atau sebelum perang Khaybar ya, ketika Sulhul Hudaybiyah ya. Sebab ketika terjadi perang Badar, dia berpihak kepada kaum kafir Quraisy gitu ya, atau bukan berpihak, ikut serta dan bermusuhan dengan Rasulullah SAW. Tapi kemungkinan besar ya, dia masuk Islam pada awal-awal.
namun untuk menjaga perasaan dengan teman-temannya. Dan ini juga ada hikmahnya, yang sangat mungkin juga dia sudah izin ke Rasulullah SAW, maka dia menyembunyikan keislamannya. Dan ini bermanfaat untuk Islam berikutnya, ya, atau masa-masa berikutnya. Nah, Abbas bin Al-Muttalib seperti sampaikan tadi, dia mendampingi Rasulullah sejak awal dakwah walaupun tidak menunjukkan keislamannya. Bahkan dialah yang melindungi sebagian kaum muslimin yang tertindas pada waktu itu. Misalnya ada Abu Dzar Al-Ghifari yang datang dari kabinet Bani Ghifar, datang ke Mekah menyatakan Islaman dan kemudian digebukin, hampir dibunuh. Kata Abbas, jangan bunuh dia, ya. Dia melindungi sebagian kaum muslimin. Ketika Rasulullah, ya, bertemu dengan utusan-utusan Makkah dalam 3 peristiwa, ya, sebelum Baitul Aqabah 1 dan 2, ada 6 orang yang datang menemui Rasulullah SAW. Lalu kemudian, ya, para pemuda dari Madinah ini menemui Rasulullah di Mina, di Aqabah, dan kemudian mereka melakukan semacam sumpah setia yang dikenal dengan Baitul Aqabah 1 dan 2. Nah, yang mendampingi Rasulullah adalah Abbas. Ya, kita ingat kisahnya bagaimana Abbas mengatakan, wahai para pemuda Yathrib, pemuda Madinah, ya, ini anak kami, ini ponakan saya. Ya, kalau Anda mau, ya, lindungilah mereka. Kalian melindungi mereka. Tapi kalau tidak, maka saya tidak akan menyerahkan dia kepada kalian. Maka para pemuda Ansari mengatakan, ya, kami akan melindungi Muhammad SAW sebagaimana kami melindungi diri kami sendiri, sebagaimana kami melindungi keluarga, sebagaimana kami melindungi harta kami sendiri. Maka berangkatlah Rasulullah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, bagaimana dengan Abbas? Dia tetap bertahan di Mekah, ya. Dia tugasnya membersihkan Masjid Al-Haram, ya, memberikan minum bagi orang-orang yang terlantar. Dan beberapa peristiwa kemudian terjadi, ada perang Badar, ya, dia ikut tertawan dalam perang ini, ya, lalu kemudian dibebaskan oleh Rasul dengan tetap membayar uang tebusan, ya. Jadi dia ikut dalam perang Badar bersama dengan kafir Quraisy, ditawan, ya, lalu dilepaskan, ya. Kata Rasul, ya paman, kalau pengen lepas bayar tebusan. Kata dia, saya juga harus bayar. Iya, kata Rasul, engkau juga harus bayar, ya. Kan saya sudah ngurus Masjidil Haram di Mekah, Ka'bah, memberikan minum orang-orang yang terlantar, as-siqaya, itu nggak cukup, gitu kan? Tidak cukup. Bahkan belakangan Allah menurunkan firman-Nya bahwa orang-orang yang imaratul masjid, ya, mengurus Masjidil Haram, itu tidaklah lebih baik daripada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada perang Uhud dia menjadi informan Rasulullah. Nah, makanya kuat dugaan dia sudah masuk Islam pada waktu itu walaupun menyembunyikan keislamannya. Ketika 3.000 tentara bergerak dari Mekah menuju ke Madinah untuk menyerang kota itu, ya, dan kemudian terjadilah perang Uhud, Abbas mengirimkan informasi kepada Rasulullah, ya. Ketika terjadi perang Khandaq di mana 10.000 tentara berangkat dari Mekah dan sekitarnya, maka Abbas pun yang membocorkan, memberikan informasi kepada Rasulullah. Sebuah jasa yang tidak kecil dan perannya sangat besar bagi Rasulullah dan kaum muslimin pada masa itu. Dan waktu terus bergulir sampai akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah, perang Khaybar, dan masuk tahun ke-8 Hijriah. Rasulullah, ya, membawa pasukannya 10.000 tentara menuju ke Mekah untuk membebaskan kota ini. Waktu itu zaman tidak secanggih sekarang, ya, sehingga segala informasi, ya, tidak seperti saat ini yang kita bisa jangkau dengan cepat. Keberangkatan Rasulullah dari Madinah ke Mekah ini betul-betul rahasiakan, sampai Abbas sendiri tidak tahu. Maka karena ketidaktahuannya, Abbas justru berangkat dari Mekah ke Madinah. Kaum muslimin berangkat dari Madinah ke Mekah, Abbas dari Mekah ke Madinah, dan ketemulah di jalan, ya. Maka bergabunglah Abbas ini bersama dengan kaum muslimin dan kembali lagi ke kota Mekah. Disinilah dia sempat menemui Abu Sufyan, ya, yang juga melakukan perjalanan yang sama atau ingin menemui Rasulullah SAW. Kalaulah tidak keberadaan Abbas, maka Abu Sufyan, ya, mungkin akan dibunuh oleh kaum muslimin pada waktu itu, ya. Nah, apa kemudian terjadi dan apa yang dilakukan oleh Abbas bin Abdul Thalib setelah bergabung dengan pasukan kaum muslimin untuk membela dan kemudian membebaskan kota Mekah, kita akan bahas, ya, setelah yang satu ini. Tetap bersama kami.
Bersama kami belajar sirah Nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar lewat program Kelas Kupas lewat obrolan santai. Apapun masalahnya, dikupas dengan cara yang santai dan penuh keakraban. Bersama kami juga menelaah kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmah, merangkai makna, lalu menuangkannya dalam karya tulis. Ya, kita masih di program mengenal orang-orang mulia di sekitar Rasulullah SAW. Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, paman dari Rasul. Dia segera bergabung dengan kaum muslimin yang menuju ke Mekah dan sempat memergoki Abu Sufyan bin Harb, dan ini menjadi pintu masuknya bagi Abu Sufyan bin Harb ke dalam Islam. Jadi Abu Sufyan di dalam kegelisahannya, kegundahannya, dia tidak mungkin melawan pasukan kaum muslimin. Dalam kebingungan itulah kemudian dia bertemu dengan Abbas ini. Jadi Abbas ini menjembatani keislaman Abu Sufyan, dan Abu Sufyan pun akhirnya masuk Islam. Kisah berikutnya, kaum muslimin berhasil menaklukkan kota Mekah, dan waktu pun bergulir, Rasulullah berangkat bersama dengan 12.000 tentaranya menuju ke Hunain. Dan dalam perang Hunain inilah pada awalnya kaum muslimin sempat hampir binasa, diserang oleh musuh akibat sebagian kaum muslimin merasa pasti akan menang gitu kan. Mereka digempur habis-habisan. Disinilah Rasulullah sempat mengalami atau berada dalam kondisi yang sangat genting. Pamandanya yaitu Abbas yang waktu itu sudah bergabung dengan kaum muslimin, diperintahkan oleh Rasul untuk berseru, berteriak dengan suara lantang, agar mengumpulkan kaum muslimin lagi. Ini prestasi dan peran seorang Abbas. Maka kaum muslimin berkumpul kembali, lalu kemudian bergerak menuju ke lembah Autos, dan berhasil memenangkan peperangan dalam perang Hunain. Sisanya waktu terus bergulir, kaum muslimin berhasil memenangkan perang Tabuk, lalu kemudian Haji Wada, dan Nabi pun wafat. Abbas tidak tinggal diam. Dia mendampingi para khalifah setelahnya, mendampingi Abu Bakar Siddiq, kemudian mendampingi Umar bin Khattab, dan pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, usianya waktu itu sudah relatif tua. Dikisahkan pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, usianya masuk 82 tahun, 82 tahun. Di usianya yang tua inilah kemudian di bulan Rajab tahun 32 Hijriah di hari Jumat, dia meninggal dunia. Dia wafat, dan kemudian makamnya atau jenazahnya yang mulia dimakamkan di Baqi Al-Gharqad di Madinah Al-Munawwarah. Satu hal yang perlu disampaikan juga, kedekatan Rasulullah dengan Abbas ini bukan hanya karena beliau paman, kemudian mendukung perjuangan beliau, tapi istrinya, Lubabah bintil Harith, itu juga ternyata adalah saudari dari istri Rasulullah, Maimunah bintil Harith. Jadi demikian dekat hubungan kekerabatan Abbas. Dan dari klan Abbas bin Abdul Muttalib inilah, kemudian belakangan lahirlah anaknya, yang bernama Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Lalu kemudian dari keturunan beliau inilah lahir anak-anak, dan mereka dikenal dengan kabilah Bani Abbas atau Abbasiyah. Nah, mereka lah yang kemudian belakangan mendirikan sebuah kerajaan atau dinasti besar yang menguasai dunia 500 tahun lebih lamanya, yaitu dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Mereka adalah keturunan dari Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Paman dan Rasul, orang dekat Rasulullah yang dengan strateginya pada awal-awal dakwah bisa menjaga keseimbangan hubungan dengan Rasulullah, tapi pada saat yang sama menjaga hubungan komunikasi dengan orang-orang Quraisy, sehingga dia bisa bermain yang sangat cantik sedemikian rupa. Dia tetap aman berada di Mekah, tapi tetap bisa berkomunikasi dengan Rasulullah yang berada di Madinah dan menjadi informan Rasulullah SAW. Semoga sekelumit kisah tentang Abbas bin Abdul Muttalib ini bisa memberikan pencerahan
kepada kita bersama mengenal orang-orang mulia di sekitar Rasul SAW. Kita bertemu lagi pada sesi berikutnya. Saya Happy Andi Bastani. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.